warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da' wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du, sebagaimana di dalam pamfletnya kita sampai akan membahas pada ayat yang ke-151 152. Silakan Ustaz dibaca. Khairan ala qiraati Ustaz Iib. Yaqulul muallif rahimahullahu ta'ala, yaqulu wa subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sebagaimana kami telah mengutus di tengah-tengah kalian rasulan, seorang rasul minkum dari kalian, yatlu alaikum ayatina, yang beliaunya membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan membersihkan, mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan beliau juga mengajarkan kepada kalian apa-apa yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya. Fadhkuruni, maka ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, adzkurkum, aku akan mengingat dan menyebut kalian, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan berbuat kafir. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna in'amana alaikum, sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan kami yang kami berikan kepada kalian, bistiqbalil kiblati, berupa kami menyuruh kalian untuk menghadap ke kiblat, wa itmamiha bisyara'i, dan di antara sempurnanya nikmat tersebut adalah dengan penyempurnaan kami dengan menurunkan syariat-syariat, wan ni'am al-mutammimah, dan nikmat-nikmat yang menyempurnakan hal itu semua. Laisa dzalika bibidain min ihsanina, itu bukan perkara baru dari perbuatan baik kami kepada kalian. Wala bi awwalihi, dan juga bukan pertama kalinya.
Bal an'amna alaikum, bahkan kami memberikan nikmat kepada kalian biusulin ni'am, dengan pondasi-pondasi kenikmatan, wa mutammimatiha, dan penyempurna-penyempurna kenikmatan tersebut. Fa ablahuha, maka puncak daripada kenikmatan tersebut adalah irsaluna ilaikum hadar rasulal karima minkum. Di antara nikmat yang paling nikmat puncaknya adalah bahwa kami mengutus kepada kalian seorang rasul yang mulia yang berasal dari kalian sendiri. Ta'rifuna nasabahu, kalian mengetahui jalur nasabnya, wasidqahu, kalian mengetahui kejujurannya, wa amanatahu, dan kalian mengetahui amanahnya, wa kamalahu wa nushahu, dan kesempurnaannya serta ketamakan dirinya di dalam memberikan nasihat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, beliau Syekh Sa'di menjelaskan bahwa puncak daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, kepada umat manusia, puncaknya adalah dengan diutusnya Rasulullah SAW kepada mereka, kepada kita semua. Rasul itu, ya, Allah Subhanahu wa taala utus untuk yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa hadza ya'ummul ayatil qur'aniyah wa ghairaha, dan ini mencakup ayat-ayat berupa ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Fahuwa yatlu alaikumul ayatil mubayyinah lil haqqi minal batil. Maka Rasulullah SAW itu membacakan, menjelaskan kepada kalian ayat-ayat yang sangat jelas sekali, lil haqqi, dalam menunjukkan kepada kebenaran, minal batil, dari yang batil, wal huda minad dhalal, menunjukkan sebuah petunjuk dari sebuah kebatilan. Allati dalatkum awalan ala tauhidillah wa kamalihi, yang hidayah tersebut menunjukkan kepada kalian pertama kalinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ala tauhidillah wa kamalihi, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ala sidqi rasulihi, kemudian pada kejujuran rasulnya. Wa wujubul iman bihi, dan wajibnya beriman kepada Rasulullah SAW. Tsumma ala jami'i ma akhbara bihi minal ma'ad wal ghuyub, kemudian beriman kepada seluruh apa yang Rasulullah SAW kabarkan dengannya dari perkara-perkara al-ma'ad yang dijanjikan, wal ghuyub, dan perkara-perkara yang ghaib. Hatta hasolalakumul hidayah at-tamah wa al-ilmul yakini, sampailah kepada kalian sebuah petunjuk yang sempurna dan ilmu yang menjadikan atau menyampaikan kita pada derajat yakin. Ya, ini diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa diutusnya Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW itu membacakan kepada kita semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik tanda ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah yang menjadikan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian, yutahhira akhlaqakum wa nufusakum, membersihkan akhlak-akhlak kalian dan membersihkan jiwa-jiwa kalian,
bitarbiyatiha alal akhlaqil jamilah, dengan mendidik jiwa tersebut kepada akhlak yang bagus, wa tanzihaha anil akhlak ar-radilah, dan membersihkannya dari akhlak yang rendahan. Wadzalika kataskiyatihim minasyirki ila tauhid. Itu diantaranya adalah seperti pembersihan diri mereka dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Dan ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa-jiwa manusia dari kesyirikan-kesyirikan menuju kepada tauhid. Dan prosesnya itu tidak mudah. Secara zahir mungkin mudah, dan secara zahir mungkin kita bisa mengucapkan bahwa kita ini adalah bertauhid. Tetapi secara kenyataan ini butuh sebuah proses yang panjang. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa ujian untuk menjadikan seseorang tersebut menjadi hamba-hambanya yang bertauhid, agar supaya apa? Allah mengenalkan dirinya, bahwa ketika seseorang dikenalkan atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan dalam rizki, maka dia dikenalkan kepada tauhid, bahwa sang pemberi rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bertawakal kepada yang lainnya tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan musibah-musibah yang lainnya. Kadang Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan memberikan berbagai nikmat, sehingga hamba tersebut mengenal tauhid Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa minar riya'i ilal ikhlas. Rasul juga mengajarkan membersihkan yang awalnya diri kita dipenuhi dengan riya, beramal ingin dilihat oleh manusia atau didengar oleh manusia atau ingin dipuji oleh manusia, dan itu adalah peluang terbesar untuk memenderitakan jiwa kita. Kita beramal ketika kita yang seharusnya beramal itu untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ada sedikit yang kemudian rasa ingin dilihat, rasa ingin didengar atau dipuji yang lainnya, maka di sana ada peluang setan untuk memenderitakan diri kita, memberikan penderitaan. Maka Rasul adalah tugasnya untuk mensucikan jiwa itu dari penderitaan tersebut, dari tujuan-tujuan yang akan mengakibatkan kepada sebuah penderitaan menuju tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minar riya'i ilal ikhlas, wa minal kadhibi ila sidqi, dari akhlak kita, lisan kita yang terbiasa kepada kedustaan, ila sidqi, kepada sebuah kejujuran, wa min su'il khuluqi ila husnil khuluqi, dan dari jeleknya akhlak kepada bagusnya atau baiknya akhlak kita. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan akhlak atau husnul khuluq itu adalah amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minat tabahudi wat tahajur, dan dari saling tabahud, merengut, mempeng-mempengan, wat tahajur, saling membelakangi, wat taqatu, dan saling
memutus hubungan. Dan ini sudah maklum ya, di bangsa Arab dahulu seringnya mereka berperang hanya karena apa? Karena asbab tafihah, karena sebab-sebab yang remeh sekali. Karena anaknya padunan, akhirnya bapaknya ikut padunan. Karena royoan kurma, akhirnya antar kabilah perang. Sering ya jiwa-jiwa tersebut, jiwa-jiwa yang terdidik jiwa-jiwa yang terdidik atau termasuki oleh celupan-celupan setan, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mempeng, sedikit-sedikit saling menghajar atau menjauhi, dicelup oleh celupan Rasulullah SAW, ilat tahabi wat tawasuli wat tawadudi, saling mencintai, saling menyambung, dan saling tawad mawaddah itu di atas mahabbah, saling mencintai sama. Wa ghairu dzalika min anwa'it tazkiyah, dan yang lain-lainnya dari seluruh yang berbentuk pembersihan jiwa yang dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Maka teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bersih hatinya, paling bersih jiwanya, maka dialah yang paling bisa meresapi inti diutusnya Rasulullah SAW kepada kita. Maka ini adalah semangat, ini adalah dorongan untuk kita semua, bagaimana kita bisa mengeluarkan seluruh sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang rendahan, menuju apa yang diajarkan Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita manusiawi sebagai seorang manusia tentu memiliki sifat-sifat tersebut. Ada marah, ada benci, ada gregetan, tetapi itu semua ditazkiyah oleh Allah melalui ajaran Rasulullah SAW, sehingga bisa meletakkan di mana meletakkan marah, di mana meletakkan kebencian, dan di mana meletakkan sifat-sifat yang menempel pada diri kemanusiaan kita. Semakin kita membiasakan, maka sifat-sifat tersebut akan menjadi karakter bagi kita, sehingga ketika datang sifat jelek lagi, kita merasa tidak enak sekali ketika memiliki sifat tersebut. Wa yu'allimukumul kitab. Nah, di Syekh Al-Khamis itu beliau menerangkan di antara makna wa yuzakkihim, selain daripada yutahhirukum, adalah wa yunammikum, mengembangkan kalian, menjadikan diri kalian itu berkembang, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, ai al-Qur'ana alfadhahu wa ma'anihi, mengajarkan Al-Qur'an baik lafaz-lafaznya maupun makna-maknanya. Wal hikmah kila hiya sunnah, dikatakan bahwa makna al-hikmah itu adalah as-sunnah. Wakila al-hikmah ma'rifatu asrari syariah, mengetahui rahasia-rahasia syariat. Wa al-fiqhu fiha, dan memahami betul di dalam perkara-perkara syariat. Wa tanzilul umuri manazilaha, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini makna hikmah.
Dan makna hikmah itu sangat banyak sekali ya. Fayakunu ala hada, maka berdasarkan atas ini ta'limus sunnah dakhilan fi ta'limil kitab. Mengajarkan as-sunnah itu masuk pada mengajarkan Alkitab. Li'anna sunnah, karena as-sunnah itu tubayyinul Qur'an wa tufassiruhu wa tu'abbiru anhu. Jadi kita mengajarkan sunnah sama saja kita mengajarkan Al-Quran, karena as-sunnah itu adalah fungsinya sebagai pemberi penjelasan bagi Al-Quran dan penafsir bagi Al-Quran, serta ungkapan, sebuah ungkapan-ungkapan yang mengungkapkan tentang Al-Quran. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Li'annahum kanu qabla bi'tsatihi, karena mereka sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalalin mubin, berada pada kesesatan yang nyata. La ilma wala amala, tidak ada ilmu dan juga tidak ada amal. Fa kullu ilmin aw amalin, maka setiap ilmu atau setiap amal nalathu hadhil ummah, yang didapat oleh umat ini, fa'ala yadihi sallallahu alaihi wasallam, maka itu atas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kebaikan di muka bumi ini kecuali itu adalah jasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berikutnya adalah jasa dari para sahabat radhiyallahu anhum. Maka yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan para sahabat radhiyallahu anhu menempati posisi yang paling tinggi dalam Islam ini karena amalan-amalannya. Setelahnya posisi yang paling tinggi adalah posisi para pewaris mereka, yaitu para ulama, karena mereka mengajarkan dan mewarisi ilmu yang paling tinggi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sering-seringlah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ya, ketika kita merasa bertambah ilmu atau mendapatkan ilmu baru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada salahnya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bisababihi kana, maka karena dengan sebab beliaunya itu terjadi. Fahadhihi ni'am hiya usulun ni'am alal itlaq. Maka nikmat ini, yaitu nikmat diutusnya Rasulullah SAW, adalah merupakan pondasi atau pokok daripada seluruh nikmat secara keseluruhan. Walahiyya akbaru ni'amin, dan bahkan ia adalah merupakan nikmat yang paling besar, yun'imu biha ala ibadi, yang Allah berikan nikmat kepada hamba-hambanya. Fawadhifatuhum syukrullah, maka ketika hamba sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas mereka hanya satu tok, syukrullahi alaiha, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, wal qiyamu biha, dan berdiri tegak di atas nikmat-nikmat tersebut. Masya Allah ya, la yadukuha illa man dzaqaha. Jadi nikmat ilmu itu subhanallah ya, tidak bisa dirasakan kecuali orang yang merasakan. Ma'rifatullah itu tidak bisa dirasakan kelezatannya kecuali yang memiliki ilmu terhadap hal tersebut. Maka secara otomatis orang yang memiliki ilmu ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis akan membawa dirinya kepada sebuah kesyukuran yang luar biasa sekali.
Karena dirinya akan merasa bahwa dirinya mendapatkan ilmu, dirinya mendapatkan nikmat yang paling agung. Falihada qala ta'ala, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah, berzikirlah kepadaku, adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Fa amara ta'ala bidzikrihi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengingatnya atau berzikir kepadanya. Wa wa'ada alaihi afdhala jazain, dan menjanjikan kepada dirinya yang mengingat Allah Subhanahu wa taala afdhala jazain, dengan seutama-utama balasan. Wa huwa dzikruhu liman dzakarahu, yaitu sebaik-baik balasan itu adalah Allah mengingat siapa yang mengingat Allah. Kadang kita membayangkan siapa kita ini sampai Allah mau mengingat kita. Kita di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari langit sana, subhanallah, betapa kecilnya kita. Siapa kita yang kita sendiri diliputi setiap harinya oleh dosa-dosa yang begitu banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita bahwa ketika kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berzikir dan menyebut nama kita. Fadhkuruni adzkurkum. Maka kata Ibnu Qayyim, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim begini: setiap amal soleh yang disertai dengan banyak zikir di situ, Umi. Dipanggil. Beliau Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa setiap amal soleh apa saja yang disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut akan menjadi amalan yang paling afdol. Contoh misalnya puasa, kita sama-sama puasa, maka beliau mengatakan afdhalus shaimin aktsaruhum dzikran lillahi ta'ala. Maka seutama-utama orang yang berpuasa adalah orang yang berpuasa yang paling banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika melaksanakan zakat, ketika melaksanakan umroh, ketika melaksanakan haji dan yang lainnya, afdhaluhum aktsaruhum dzikran lillahi ta'ala. Kalau kenikmatan itu semua tidak ada, hanya kenikmatan satu saja, dengan Allah mau menyebut kita, itu sudah cukup menjadikan bahwa kenikmatan zikir atau balasan zikir itu adalah seutama-utama balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, ya, Allah zat yang maha segalanya, zat yang maha agung, mau mengingat kita di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal adullukum ala amalin khairun min afala adullukum ala amalin khairun min infaqid dhahabi wal wari. Maukah saya tunjukkan pada amalan yang lebih baik daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum
awal hadisnya? Ada yang apa? Itu bukan dari pertama ya. Afala adullukum ala khairi a'malikum wa askaha inda malikikum. Maukah saya tunjukkan kepada kalian pada amalan yang paling afdol, paling baik, wa arfa'iha darajatan, dan paling bisa mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa azkaha inda malikikum, dan paling bersih, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal warik, dan lebih baik daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min antal kau aduwakum, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian di medan jihad. Wa khairun lakum min antal kau aduwakum fatadribuna a'naqahum, yang kemudian ketika kalian bertemu dengan musuh kalian itu, kalian bisa menebas leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, atau mereka menebas leher kalian, artinya kalian mati syahid. Maka kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apakah itu? Kalau Rasulullah SAW, zikrullah, itu adalah zikir, ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah sangat banyak sekali, maka tunjukkan kepada saya amalan yang saya bisa pegang dan istiqomah di dalam amalan tersebut, yang menjadikan saya bisa mendapatkan seluruh kebaikan. Maka Rasulullah menjawab, la yazalu lisanuka radban an dzikrillah. Coba usahakan lisanmu itu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak sekalian, ini sesuatu yang subhanallah sangat mudah, tetapi tidak bisa dilakukan kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Susahnya apa atau kita mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Mudah sekali. Tapi subhanallah, kadang seseorang itu mencoba melakukannya, ngobrol saiki iling sak menit, 2 menit, 5 menit, lalu ini sak jam. Nanti mencoba baliklah. Maka kita berusaha menata lisan kita ini pada amalan yang ringan, tetapi dia memiliki pahala yang sangat luar biasa sekali. Kama qala ta'ala ala lisani rasuli, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ala lisani rasulihi, yang diucapkan oleh lisan rasulnya dalam hadis qudsi, man dzakaroni fi nafsihi, siapa yang mengingatku pada dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku ingat dirinya di dalam diriku. Masya Allah. Wa man dzakaroni fi malain, dan barang siapa yang mengingatku di dalam sebuah kumpulan orang. Mala itu biasanya diterjemahkan para pemimpin-pemimpin kaum. Alam taro ilal ladina, alam taro ilal malai min bani Israil, ya. Dzakaroni fi malain, ya kan, misalnya di taklim begini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Mas'ud itu ya menghitung istighfarnya Rasulullah SAW dalam satu majelis ada hampir 70 lebih, hampir setiap jedah kata itu Rasulullah SAW. Nah kita insya Allah. Wa man dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain khairun minhu, maka aku akan menyebutnya pada tempat atau pada kalangan yang lebih baik dari kalangan mereka. Subhanallah. Wa dzikrullah ta'ala afdaluhu, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal adalah ma tawata'a alaihil qalbu wal lisan, yaitu yang sesuai, ngepas lisannya berzikir, hatinya juga
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling afdal. Walaupun ketika lisan saja berzikir kemudian hatinya sibuk dengan yang lain, itu juga berpahala. Tetapi yang paling afdal adalah di saat hati berzikir, lisan berzikir. Wa huwa dzikrul ladzi yutmiru ma'rifatallah. Zikir seperti inilah yang akan membuahkan ma'rifatullah dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kathratu thawabihi, dan banyaknya pahala. Ya, antum coba sendiri, maka nanti insya Allah rasanya berbeda. Segala sesuatu akan berubah manakala lisan ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di zamannya Imam Ahmad atau siapa ya, ada seseorang yang melihat orang mendem, ya, saking mendemnya sampai sempoyongan, sampai jatuh. Nah, orang ini melihat orang mendem terus, ya, waktu geblak itu entah kesakitan atau apa, orang tersebut itu berzikir, ya, menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena orang ini, ya, tidak ikhlasnya bahwa mulut ini dipenuhi dengan najisnya khamr, tetapi terkeluarkan lafaz Allah, maka kemudian dia ambil ambil air, habis itu dicuci, ambil kain dicuci bersih. Setelah itu baru just pokoknya dia melakukan itu karena tidak mau bahwa lafaz ini bersentuhan dengan sesuatu yang kotor. Maka kemudian beberapa hari kemudian ini meninggal. Nah, ketika ini meninggal, Imam Ahmad atau siapa itu bermimpi melihat ini itu di surga. Ketika ditanya, kenapa Allah memberikan kamu keutamaan surga yang seperti ini? Jawabnya, gara-gara perbuatan saya membersihkan mulutnya orang yang mendem tadi, mengucapkan lafaz Allah sementara mulutnya dipenuhi dengan kotoran minuman keras. Kayak siapa? Si Bawai yang nahwu, ya. Karena lafzul jalalah, ya. Subhanallah. Ini yang membersihkan saja, apalagi subhanallah. Apakah mungkin, ya ikhwas kalian, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengadab seseorang yang lisannya selalu basah berzikir, memuliakan, memuji Allah Subhanahu wa taala? Maka subhanallah, ya, berusaha sekuat tenaga agar supaya, ya, lisan kita ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru, apalagi zikir itu adalah huwa ra'sus syukri, ya, kepalanya bentuk rasa syukur kita. Falihada amara bihi khususan, oleh karena itu Allah memerintahkan secara khusus kalau mau bersyukur, syukurnya itu zikir dulu. Alama an amta alaikum bihadhihi ni'am. Mana tadi? Tsumma min ba'dihi amara bisyukri. Setelah itu Allah baru memerintahkan syukur umuman, secara umum. Makanya dalam doa sebelum tidur itu Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita. Minimal kalau misalnya lisan ini dalam setiap harinya itu sering luput dari mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, maka disunahkan sebelum tidur hendaknya waktu berbaring itu kita mengucapkan sebuah zikir doa. Doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi kafani wa awan. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan aku dengan berbagai nikmat tadi siang, dengan berbagai nikmat yang telah kami berikan.
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Wa awani, dan telah memberikan kami tempat, ya, memberikan kita rumah, memberikan kita istri, memberikan kita itu. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi kafani wa awan. Kemudian alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makan dan memberikan saya minum. Alhamdulillahilladzi manna alayya wa afdhal, yang telah memberikan saya segalanya dan mengutamakan, memberikan paling utama kepada saya. Allahumma inni as'aluka bi'izzatika antun jiyani minan nar. Nah, 4 mikir. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, alhamdulillahilladzi manna alayya wa afdal. Kemudian doa, Allahumma inni as'aluka bi'izzatika antun jiyani minan nar. Kata Rasulullah, faqad hamidallaha bijami'i mahamidil khalqi. Faqad hamidallah bijami'i mahamidil khalqi. Sungguh dia telah bertahmid, memuji Allah dengan seluruh pujian makhluknya. Insyaallah. Padahal ringan sekali ya sebelum tidur. Maka diperintahkan Allah secara khusus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuruli, maka bersyukurlah kepadaku, alama an'amtu alaikum bihadhihi ni'am, terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian dengan nikmat-nikmat ini. Wa dafa'tu ankum sunufan niqam, dan aku telah menangkal atau menghindarkan dari kalian berbagai jenis musibah. Nikmah, ya, niqam jamak dari nikmah. Wa syukru yakunu bil qalbi, maka syukur itu, ya, itu menjadi atau berasal dari dilakukan dengan bil qalbi, iqraran bin ni'ami wa'tirafan, mengaku terhadap hal-hal yang berupa nikmat tersebut, wa'tirafan, sama, ya, mengakui dengan hati terhadap seluruh nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa bil lisani dzikran, dengan lisan, dengan selalu berzikir, wa ta'aan, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa bil jawarihi, dan dengan anggota badan ini ta'atanillah, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa qiyad, dan patuh li amrihi, pada perintahnya, wastinaban, dan menjauhi linahyi, larangannya. Fasyukru fihi baqaun ni'mah al mawjudah, maka bersyukur di dalamnya merupakan eksisnya sebuah kenikmatan yang ada. Wa ziyadatan fin ni'amil mafqudah, dan menjadi sebab bertambahnya nikmat-nikmat yang belum ada atau masih belum datang atau hilang. Qala ta'ala, la in syakartum la azidannakum, jika kalian mau bersyukur, niscaya kami akan tambah nikmat tersebut. Wa fil ityani bil amri bisyukri, maka di saat datangnya perintah untuk bersyukur ini, ba'dan ni'am ad-diniyah, setelah nikmat-nikmat agama yang berupa minal ilmi wa tazkiyatil akhlaqi wa taufiqi lil a'mal, bayanun annaha akbarun ni'am, ada penjelasan bahwasanya itu adalah merupakan sebesar-besar nikmat. Balhiya an-ni'amul hakikiyah, bahkan nikmat agama itu adalah nikmat yang sebenarnya. Ikhwas sekalian, ya, sekali lagi banyak di antara kita, ya, kadang merasakan dunia itu masih nikmat yang sangat besar. Sehingga apa? Sehingga kadang kita membaca Al-Quran, kemudian kita mendapatkan ilmu baru, ilmu agama maksudnya, itu kadang rasanya ya tidak seberapa nikmat daripada kita mendapatkan abang-abang yang banyak. Tetapi jiwa seorang mukmin, ya, jiwa seorang mukmin, dia akan begitu hirs ketika mendapatkan
mendapatkan agama atau mendapatkan ilmu yang baru tentang agama ini, karena dia merasakan bahwa itu adalah nikmat yang paling besar sekali. Karena memang apa? Karena memang ketika kita paham betul terhadap agama, maka kita akan bisa mensikapi seluruh bentuk materi yang ada, dan kita bisa merasakannya. Materi itu tidak akan menjadi nikmat kalau tidak dilihat dari kacamata agama ini yang kita diberikan taufik di dalamnya. Wa annahu, mana tadi? Maka di sini sekarang balian ni'am ala hakikiyah allati tadumu idza zala ghairuha, yang akan kekal walaupun yang lainnya hilang. Wa annahu yang bagi liman wufiku li ilmin au amalin, dan sesungguhnya layak bagi siapa yang diberikan taufik dalam mendapatkan ilmu atau amalan ayyashkurullaha ala dzalik, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, liyazidahum min fadli, agar supaya Allah menambah dari keutamaan Allah yang ia berikan kepada dirinya. Ikmalu ala Dawudi syukra. Nabi Dawud itu dikasihkan apa? Ilmu, dikasihkan hikmah, dikasihkan kekuatan, dikasihkan segalanya. Maka Allah katakan ikmalu ala Dawud syukra. Waliyan dafi'an humul ijab, dan juga agar supaya menangkal dari diri kita, diri manusia tersebut, sebuah ujub pada dirinya. Fayastagilu bisyukri, sehingga kalau bersyukur maka dia akan disibukkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membawanya pada perbuatan ujub. Wala makana syukru dziddul kufr, dan manakala ketika syukur itu lawannya adalah kekafiran, naha an dziddihi, maka Allah melarang dari lawan kata daripada syukur. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kufur. Al murad bil kufri huna yuqabilus syukr, yang dimaksud kufur di sini adalah yang berlawanan dengan syukur, yaitu fahuwa kufrun ni'am wa juhduha, yaitu mengkafiri nikmat-nikmat dan mengingkarinya. Wa adamul qiyam biha, dan tidak menegakkan atau melakukan syukur terhadap nikmat tersebut. Wa yahtamilu ayyakunal makna aman, dan juga mengandung makna kekafiran tersebut lebih umum. Fa yakunul kufru anwa'an katsirah, maka kufur di sini mencakup dari berbagai macam jenis kekufuran yang banyak. A'dhamuhu al-kufru billah, yang paling besar adalah kufur kepada Allah. Tsumma anwa'ul ma'asi, kemudian di bawahnya termasuk kekufuran. Kufrun nikmah adalah perbuatan maksiat-maksiat ala ikhtilafi anwa'iha wa ajnasiha, yaitu dengan berbagai jenis macam dan coraknya. Minasyirki famadunahu, baik dari kesyirikan atau di bawah kesyirikan. Barakallahu fikum. Masya Allah, ada yang memberikan hikmah dari teman-teman yang bisa menambah ilmu kita yang telah kita pelajari. Ya, ada kata Rasulullah SAW, man qala, barang siapa yang mengatakan, ini zikir ya, tambahan zikir tadi. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, man qalaha khamsun yaqiduha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengatakan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kelima ini, barang siapa yang mengatakannya fi lailatin au fi naharin au fi dalika syahr, di sebuah malam atau di sebuah siang atau di bulan tersebut, kemudian dia mati, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Masya Allah, amalan ringan sekali ya. Kita mengucapkan di malam hari, kok kemudian Allah menutup malam kita itu, kita masuk surga. Kita mengucapkan di siang hari, masuk surga. Atau bahkan Masya Allah, di bulan itu dan masih masuk bulan itu, kita telah mengucapkan hal tersebut, kita masuk surga. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang selalu berpikir kepada
Allah Subhanahu wa taala, dan terus semakin hari semakin ditambah hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.